Selamat malam. Seperti janji gue mau bikin video tentang Persija. Persija pertama kali gue tonton lawan Bayangkara. Gue punya harapan banyak dari match ini karena di samping golnya, karena kalau kita lihat line up yang dari Persija itu luar biasa ya. Ini praktis pemain bintang semua, top semua. Ada, lihat depannya aja, Osvaldo, Simic, Rico, tengahnya Evan Dimas, Roy Chan, dan Marek Klok. Di atas kertas luar biasa, belum di belakang juga sangat kokoh. Lawan Bayangkara yang tidak kalah hebatnya, Gi, RV, Renan bermain luar biasa, EC, Sadil di kanan, Ihsan, Ruben Sanadi main luar biasa, bagus banget hari ini. Ada Malis, intinya adalah dua tim yang cukup bagus bermain. Tapi sebelum gue masuk ke match ini, gue ingin mengatakan terima kasih untuk para subscriber. Oke? Ya, akhirnya datang juga silver button dari YouTube berkat kalian yang sudah mensubs 100.000, sekarang udah 123 sampai 124. Jadi we go for gold, tapi kita unboxing ini dulu. Wahnya bentar ya. Wow, dapat surat dari YouTube karena 100.000. Thank you semua yang sudah menonton. We go for 1 million. Oke? Sini kalian bisa lihat. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah subs dan untuk semua yang sudah menonton. Ya, kita tunggu. We are going for gold. Kalau untuk gold harus mendapatkan 1 juta. Dan ya, kita lanjutkan terus dengan Just Talk, Just Live, dan Just Indo. Thanks a lot. Ya, itu sedikit video tentang subs yang sudah menjadi subscriber di video gue. Terima kasih. Let's go on the way ke 1 juta. Oke? Sekarang ke matchnya. Seperti yang tadi gue katakan, gue sangat berharap dengan match ini. Ya jujur aja, gue agak kecewa karena tidak sesuai dengan harapan gue. Mungkin harapan gue terlalu tinggi. Ini video keempat dari Just Indo. Gue sudah melihat Persib, mereview Persib 3 kali, terus Arema gue lihat bermainnya, Persela Lamongan gue lihat, PSS Sleman gue lihat, sekarang Persija dan Bayangkara. Ini pelan-pelan, seperti kalian tahu, ini kan gue baru mulai belajar Liga Indonesia, jadi pelan-pelan gue kenal pemainnya, lihat gaya bermainnya. Sebenarnya tidak seburuk yang gue pikir ya. Ada perkembangan dibanding terakhir gue nonton Liga Indonesia itu 9-10 tahun yang lalu. Tapi khusus match ini, oh ya, satu hal yang dari berapa tim yang gue tonton ya, ini kok kipernya kecil-kecil ya. Apakah itu tipikal kiper Indonesia? Jadi sangat gampang untuk mencetak gol ke atas. Kalau lu lihat, terutama yang Persib lah, golnya Supardi crossing yang bolanya sangat ke atas, jauh ke atas, turun, akhirnya bisa di-heading sama Wander Luiz. Itu kan bolanya lama banget di atas. Dalam arti harusnya bisa diantisipasi oleh kiper. Ternyata dengan gampangnya dia melakukan heading, ya karena kipernya terlalu kecil. Tadi juga Bayangkara kipernya juga kecil. Andi Tani juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi ini yang menyolok di gue. Terus pertandingannya, ya babak pertama Bayangkara berusaha untuk mengambil inisiatif. Gue bilang Bayangkara sedikit lebih bagus dari sisi permainan. Gue melihat terutama di lini tengah masih nggak otomatis dari sisi Persija. Dan Persija terlalu gampang melakukan long ball. Terlalu banyak long ball sampai gue babak pertandingan agak membosankan. Walaupun ada 1-2 momen lah di mana Persija mendapatkan peluang, tapi gue bilang di babak pertama Bayangkara sedikit lebih unggul.
akhirnya mereka bisa ada memiliki beberapa peluang nih, gue catet nih sambil gue shootingan dari AC menit ke-11 dan gol di menit 19 itu bagus banget, kerjasamanya sangat bagus. Dan lu lihat tekniknya Renan ya, jadi dia shootingnya itu pakai kaki dalam sehingga lebih terarah dan ke atas, karena kipernya keluar kan agak turun, shooting ke atas. Ini golnya keren banget, golnya Renan. Terus peluang dari kiri, heading nyaris nggak masuk di menit 26. 28 Simic heading, 30 menit 39 ada Malis shooting juga susah diantisipasi sama Andri Tani. Terus menit 46 Mota ya, kira-kira peluangnya. Cuman gue merasa dengan kualitas yang dimiliki oleh Persija, gue tidak kenal banyak pemain Indonesia, tapi gue kenal sebagian besar, hampir semua pemain dari Persija gue kenal, karena memang top semua. Dan justru di babak pertama Bayangkara yang lebih berusaha untuk apa namanya, membangun serangan dari belakang, dan terutama dari sayap kirinya Bayangkara itu cukup sering terjadi serangan. Dari sisinya Ruben Sanadi ya, sama Renan, Iksan, sangat sering terjadi serangan dari situ. Sadil nggak begitu kelihatan, masih terlalu agak memaksa. Dan apa namanya, Renan, GRV merasa Renan dan GRV termasuk Adam Alis lebih menguasai lini tengah. Tapi Persija juga bukan tim yang gampang ditembus, jadi walaupun mereka sedikit lebih unggul dari membangun serangan lebih rapi, sulit juga menembus pertahanan Persija, sehingga memang ada peluang, tapi terjadi satu gol yang golnya keren banget. Nah, di babak kedua sudah agak berubah, sudah ada perubahan. Mark Klok keluar, ganti Nofri, lebih agresif, lebih klop lah. Dan shootingannya dari Evan Dimas itu menunjukkan betapa kelasnya seorang Evan Dimas. Pertama nggak masuk, yang kedua masuk. Yang kedua itu kan kalau lu lihat bola itu sulit ya, itu butuh timing yang tepat. Satu, timing yang tepat, kedua agar bola tidak ke atas, badannya itu benar-benar dia taruh di atas bola, jadi tidak terlalu ke belakang. Dengan timing yang tepat, bola tidak terlalu ke atas, ke bawah, sehingga dia bisa neken. Maka dari itu dia shooting volley, tapi bolanya tetap ke bawah. Itu skill, itu bakat yang bisa dilatih. Cuman gue rasa kalau Evan Dimas ini memang bakat ya, bakat yang luar biasa. Dan ya sangat layak unggul dengan 2-1. Di samping itu ya, sebelum 2-1 kan ada crossing dari kiri Resaldi kalau nggak salah. Dutra juga kosong, nggak terjaga sama sekali, headingnya juga sangat bagus, dimana Persija unggul. Oke. Mereka bermain lebih bagus di babak kedua, tapi tetap gue merasa, walaupun gue pertama kali nonton Persija, karena gue tahu pemain-pemainnya, gue merasa mereka bisa jauh lebih bagus. Kalau gue nonton Arema, gue nonton Persib dari sisi membangun serangan, gue nonton Sleman di babak kedua lawan Persib, harusnya Persija bisa jauh lebih bagus. Tapi that's okay, ini masih awal-awal, masih butuh kekompakan terutama dari lini tengah, dan mendapatkan 1 poin, that's not bad. Lawan Bayangkara bermain di kandang sendiri, walaupun harus gue akui bahwa golnya Ezekiel itu offside ya, itu jelas-jelas offside. Nggak tahu kenapa ini tugas Hakim Garis, karena wasit nggak bisa ngelihat. Hakim Garis harusnya memberikan itu offside, karena itu sangat jelas sekali, bukan tipis tapi benar-benar jelas. Persija kecolongan ya, in this case bisa dibilang Persija kecolongan, tapi kalau melihat secara keseluruhan the whole match, gue bilang skor ini imbang. Saling jual beli serangan dari Bayangkara. Lama juga terlalu banyak bola-bola atas yang kalau gue bilang nggak perlu sama sekali, karena kalau ketemu tim kayak Arema di kandang, ketemu Persib, itu mereka akan bermain banyak bola bawah, di situ akan kewalahan. Sebenarnya kalau dibilang bermain jelek sih
nggak banyak pemain yang, bahkan nggak ada ya pemain yang gue bilang bener-bener jelek atau nggak kelihatan. Cuman memang belum kompak. Kalau salah passing ya oke lah. Serangan seringkali gagal karena salah passing atau defense-nya bagus dari kedua pihak. Tapi seharusnya gue harap sih kalau nonton Persija lagi bisa lebih bagus lagi ya. Ini kan mereka baru main 2 match juga, nggak bisa disalahkan. Kalau gue melihat sih ini murni kekompakan. Gue rasa setelah 3-4 match bermain bareng, harusnya mereka bisa lebih kompak lagi. Apalagi sekarang 2 minggu break lagi. Tapi gue tetap, untuk gue Persija salah satu favorit yang dengan Persib so far ya. Besok gue usahakan nonton Persebaya dan Persipura. Gue mau lihat juga matchnya itu. So far kedua tim ini bisa dibilang untuk gue sangat favorit untuk menjadi juara. Cuman ya gitu, sepak bola lo nggak bisa hanya menang di atas kertas. Kekompakan antar as a team ini harus berjalan. Kedua tim punya kualitas yang bagus. Cuman kita lihat so far Persib lebih diunggulkan. Bukan karena mereka sudah menang semuanya, tapi dari si permainan juga. Nah, semoga biar lebih seru aja nih Liga, Persija bisa menyamakan dari sisi permainan apa yang dilakukan oleh Persib so far. Oke, itu aja dulu. Kita lihat besok. Thank you.